Bab 17, Part 1121-1125. Ningzhou memiliki 3 provinsi, Qinghai Tibet, Xinjiang dan Suning. Baik provinsi Qinghai Tibet maupun provinsi Xinjiang adalah salah satu provinsi terbesar di Kerajaan Longteng. Kedua provinsi tersebut menempati 4/5 wilayah Ningzhou, namun jumlah penduduk gabungan kedua provinsi tersebut tidak sebanyak 1/3 dari provinsi Suning. Alasan utamanya adalah provinsi Qinghai Tibet terletak di dataran tinggi yang sebagian besar bergunung-gunung, sedangkan provinsi Xinjiang sebagian besar berupa gurun, sehingga sama sekali tidak cocok untuk ditinggali oleh masyarakat biasa. Gunung Baiyun yang terkenal terletak di persimpangan provinsi Qinghai Tibet dan provinsi Xinjiang. Di sebelah selatan Gunung Baiyun terdapat dataran tinggi yang tak berujung, dan di utara terdapat gurun yang tak berujung. Kuil Jiuquan, tempat tinggal biksu ahli anggur sepanjang tahun, berada di puncak Gunung Baiyun. Kuil Jiuquan, dari luar, tampak seperti kuil Tao. Tetapi seluruh kuil Jiuquan tidak memuja dewa Tao manapun. Sebaliknya, di aula tengah, seorang Buddha jahat berwarna hitam diabadikan. Saat ini, di aula ini, yang merupakan satu-satunya aula di mana patung dewa diabadikan, seorang wanita mengenakan kain kasa warna-warni sedang berbaring malas di bawah patung dewa, dan seorang pria kuat dan tampan sedang berbaring di tanah sambil berciuman. Dia, kaki batu giok seputih salju itu. Saat laki-laki itu menciumnya, suhu tubuh perempuan itu menjadi semakin tinggi, dan nafasnya menjadi semakin cepat. Pada akhirnya, perempuan itu tiba-tiba berbalik, merobek pakaian laki-laki itu hingga berkeping-keping, dan langsung menekan laki-laki itu. Hembusan angin dan hujan. Ketika sang wanita kembali menunjukkan kepuasannya, pria yang semula tampan dan gagah itu telah berubah menjadi pria dengan kulit kendur, seperti pria tua berusia 60-an atau 70-an, namun wajah pria tersebut tetap terlihat puas dan bahagia, gila sekali menatap wanita itu dengan tergila-gila, dan akhirnya kehilangan nyawanya sepenuhnya. Wanita itu berdiri dari tanah dan melangkah keluar aula tanpa melihat ke arah pria itu. 2 biksu berjubah Tao bergegas masuk dan menyeret jenazah pria tersebut, sementara seorang pria berjubah hitam dengan sanggul pendeta Tao datang ke sisi wanita tersebut dan dengan hati-hati mengeluarkan jenazah tersebut dari wilayah Xinjiang Barat terdekat. Apakah orang-orang ini benar-benar berpikir bahwa karena guru tidak ada, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di depan mata kita? Adik perempuan, apa yang harus kita lakukan? Pria itu dengan rakus menatap kaki indah yang terlihat di bawah rok wanita itu dan bertanya. Bagaimana menurutmu, kakak? Wanita itu tersenyum manis pada pria itu. Karena benda itu dapat menarik begitu banyak dunia sekte, itu pasti nyata. Menurutku kita harus pergi dan melihat. Pria itu diam-diam menelan ludah dan berkata. Terkikik, benda itu ada tepat di depan kita. Jika memang ada hal seperti itu, apakah menurutmu guru tidak akan mengetahuinya? Mungkin guru sama sekali tidak membutuhkan hal seperti itu. Haha, jika guru tidak membutuhkannya, maka sebagai murid guru, apakah kita membutuhkannya lagi? Pria itu mengerutkan kening. Tentu saja dia mengerti apa yang dimaksud wanita itu. Tuannya adalah salah satu dari 4 guru besar. Menurut rumor, kitab surgawi adalah keterampilan tertinggi yang mengarah ke alam sekte. Sangat mungkin bahwa sang guru telah melakukannya. Ada serangkaian latihan seperti itu. Secara logika, sebagai murid guru, mereka tidak membutuhkannya. Namun pertanyaannya adalah, akankah guru meneruskan metode mental terbaik seperti itu kepada mereka? Mungkin hal itu akan menular kepada wanita di depan saya, tetapi sangat tidak mungkin untuk menularkannya kepada diri saya sendiri dan orang lain.
Lalu menurutmu apa yang harus dilakukan adik perempuan junior? Pria itu benar-benar ingin melihatnya, tapi sebelum tuannya pergi, dia telah menyerahkan kekuatan kuil Jiuquan kepada adik perempuan junior baru ini. Dia tidak mau berani mengambil keputusan tanpa izin. Jangan lakukan apapun. Jika mereka benar-benar mendapatkan bukunya, majulah dan minta mereka membayar sejumlah biaya perjalanan. Wanita itu tersenyum lembut. Tol, pria itu tertegun. Wah, dengan banyaknya sekte yang berkumpul, mereka yang dapat bertahan sampai akhir pasti sangat kuat. Apakah menurut Anda jika saya dapat menyerap budidaya sekte yang begitu kuat, apakah saya akan lebih dekat dengan budidaya master? Pria itu merasakan hawa dingin di hatinya, dan kemudian dia mengerti berapa biaya perjalanan yang dibicarakan oleh adik perempuannya. Dia sebenarnya ingin menyerap budidaya ahli tingkat master. Mungkinkah dia sudah memasuki dunia itu? Kakak ketiga, apakah kamu tidak ada hal lain yang harus dilakukan hari ini? Bagaimana kalau kita duduk di aula? Tepat ketika pria itu sedang menebak apakah adik perempuannya telah memasuki dunia sekte, wanita itu tiba-tiba datang dan berbisik di telinga pria itu. Dia menggumamkan sesuatu dengan lembut. Aroma yang memikat datang, dan pemandangan seputih salju jatuh ke mata pria itu secara tidak sengaja. Hanya dengan pandangan sekilas, pria itu merasakan detak jantungnya semakin cepat, dan ada nyala api di perut bagian bawahnya yang akan meletus. Adik kecil, kakak senior punya urusan lain yang harus diselesaikan. Aku akan mendiskusikannya dengan kakak muda lain kali. Aku akan pergi sekarang. Naluri tubuhnya membuatnya ingin menyetujui permintaan wanita itu, tapi ketika dia memikirkan hal-hal itu, dia telah menyedotnya hingga kering. Pria itu telah menekan kegelisahan di hatinya, berbalik dan pergi. Terkikik, terkikik. Mari kita tunggu sampai kakak laki-laki punya waktu untuk bicara. Melihat pria itu berlari kembali, wanita itu terkikik. Tapi semakin dia tertawa sampai akhir, semakin dingin senyumannya. Dia memang telah melangkah ke ranah sekte. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa turun gunung dengan budidaya seperti itu, tetapi ketika dia mendengar berita dari Suzu, anak laki-laki yang membunuh mentornya Kudonglai juga melangkah ke ranah sekte Yun Fei Yang, pemilik menara Yunjian. Dia merasakan ledakan keputusasaan di dalam hatinya. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, akan terlalu sulit untuk kembali ke Suzu untuk membalas dendam, kecuali anak itu bisa datang ke sini. Tapi menilai dari berita yang didapatnya, dia sama sekali tidak termasuk orang kuat dari sekte yang datang. Hal ini membuatnya sangat menyesal. Saat ini, ada sebuah kota kecil bernama Tianhui di perbatasan antara Provinsi Suning dan Provinsi Zhejiang. Ini adalah kota biasa, tetapi di ujung timur kota ini, terdapat penginapan yang terkenal secara nasional, Longmen Inn. Gara-gara sebuah film, penginapan ini mulai dikenal penonton di seluruh tanah air. Apalagi pada tahun-tahun setelah filmnya dirilis, banyak sekali wisatawan yang datang ke penginapan ini setiap tahunnya, dan pemilik penginapan pun memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan penghasilan banyak uang. Ketika panas berlalu dan jumlah wisatawan berangsur-angsur berkurang, pemilik penginapan yang menghasilkan banyak uang menjual penginapan tersebut dan pindah ke kota. Karena suka memakai rok kasa hitam, ia dijuluki janda hitam oleh penduduk kota. Saat ini, pemilik yang dikabarkan terlibat dengan banyak pria di kota itu sedang duduk di meja kasir di lobi sambil bermain dengan ponselnya. Di sekelilingnya, ada 7 pria dan wanita dengan penampilan berbeda. Ketujuh orang itu tersebar di seluruh lobi penginapan, ada yang jongkok di pojok sambil merokok, ada yang duduk di dekat jendela sambil membaca novel, dan ada pula yang berbaring di lorong sambil berteriak-teriak sambil tidur.
ada yang gendut pria yang berbaring di pagar lantai 2, menatap tajam ke kerah bos wanita itu. Sangat disayangkan meskipun pemiliknya montok, dia berpakaian sangat konservatif. Setelah lama mencari, dia tidak bisa melihat pemandangan apapun, jadi dia akhirnya berjalan ke bawah tanpa daya. Bos, sekarang sudah hampir tengah hari. Kapan tuan yang saya tunggu akan tiba? Pria gendut itu menghela napas lega, berjalan ke arah nyonya bos, dan berkata dengan malas. Seharusnya segera tiba. Pemiliknya menjawab dengan santai tanpa mengangkat kepalanya, sambil memainkan ponselnya. Hei, sebenarnya aku tidak mengerti. Dengan master hebat seperti Lao Huang di sini, mengapa kita membutuhkan master lain untuk menemani kita? Bos besar tidak bisa mempercayai kita, kan? Berbaring di kasir, dia melihat pemandangan berat yang ditempatkan di kasir oleh nyonya rumah. Ya, saudari Hua, Lao Huang adalah tempat kelahiran pasukan khusus pedang. Bahaya apa yang ada di sana? Dia bisa mengatasinya sendiri. Mengapa kita harus menunggu master? Menurutku kita harus pergi dulu. Ada banyak orang-orang memasuki gurun baru-baru ini, jika kamu datang terlambat, seseorang mungkin sampai di sana lebih dulu. Wanita yang duduk di dekat jendela dan membaca novel juga mengangkat kepalanya dan bergumam kepada sang induk semang. Beberapa orang lain, kecuali pria yang berjongkok di sudut sambil merokok, juga melihat ke arah pemiliknya. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka semua memiliki arti yang sama. Saat ini, seorang pria berusia 20-an yang mengenakan pakaian kasual masuk dari pintu. Yang lain mengalihkan pandangan mereka, dan sang induk semang yang masih bermain-main dengan teleponnya segera meletakkan teleponnya, bergegas menghampiri lelaki itu dan berkata, "Tuan, apakah Anda ingin tinggal di hotel atau makan? Saya adalah induk semang di sini. Yang Dahua, kamu juga bisa memanggilku kakak Hua, Hua, terserahlah." Sambil berbicara, Yang Dahua sudah memeluk lengan pemuda itu dengan penuh kasih sayang, dan kelembutan yang berat semakin melekat erat di lengan pria itu. Lihat, si gendut manusia merasa iri untuk sementara waktu. Namaku Leon. Melihat pemilik yang terlalu antusias, Leon tersenyum sedikit dan menarik lengan yang dipegang di lengan lainnya tanpa meninggalkan jejak apapun. "Halo Tuan Wood, apakah Anda di sini untuk jalan-jalan, Tuan Wood?" "Kami di sini." Yang Dahua tidak merasa malu sama sekali, dan hendak melanjutkan memperkenalkan pemandangan sekitarnya, namun tiba-tiba dia tertegun. "Kamu Siu, mengapa nama ini terdengar begitu familiar? Tunggu, bukankah ini nama master yang dipesan bos? Kamu, apakah kamu tuan yang kami tunggu?" Yang Dahua kembali sadar dan memandang pemuda di depannya dengan penampilan halus dan kulit halus, seperti seorang mahasiswa dia bersama grup. Seorang master yang menunggu yang lain. Apakah ini lelucon? Itu benar. Leon tersenyum rendah hati. Meskipun dia sangat kuat, ini adalah pertama kalinya dia disebut master secara langsung, jadi dia harus bersikap sopan. Yang Dahua memutar matanya. Pria gendut itu juga memasang ekspresi keheranan di wajahnya. Gadis itu membaca, lelaki itu merokok, lelaki tua itu membaca koran dengan kaca pembesar, lelaki berkacamata itu tidur di lorong, termasuk sepasang. Dari saudara kembar semuanya mempunyai ekspresi yang sama di wajah mereka tertegun. Kecuali pemilik Yang Dahua, tidak ada satupun dari mereka yang mengetahui identitas bos yang menemukan mereka. Tetapi dari kata-kata Yang Dahua tentang bos tersebut, mereka tahu bahwa pihak lain pastilah orang yang hebat, jika tidak, dia juga tidak akan menyerah. Imbalan tinggi 100 juta. Awalnya aku berpikir bahwa orang sebesar itu akan mengirimkan seorang master untuk menemaninya. Bagaimanapun,
Dia adalah makhluk yang sangat kuat, orang berkulit, pemuda gemuk. Saudaraku, Tuan macam apa kamu? Ahli dalam menjemput gadis. Pria gendut itu yang pertama mendengus, apalagi saat memikirkan sikap yang Dahua terhadapnya, dia merasa semakin tidak bahagia. Haha, dengan kulit dan daging yang begitu lembut, sangat mudah untuk menjemput perempuan. Xiao Chun, kamu harus hati-hati. Pria berkacamata yang sedang tidur di koridor juga mencibir dan menatap pria itu. Gadis yang membaca buku itu memperingatkan. Apa yang kamu perhatikan? Jika aku bisa dijemput oleh pria tampan seperti itu, aku akan rela. Pria tampan, namaku Wang Chuntu. Gadis itu meletakkan buku di tangannya, berjalan menuju Leon, dan berkata sambil tersenyum manis. Pria berkacamata itu memutar matanya dan terus berbaring. Sebaliknya, seberkas kabut melintas di mata kedua saudara kembar itu. Halo, Leon tersenyum canggung. Bagaimana dia harus menjelaskan ini? Oke, sekarang semuanya sudah ada di sini, ayo bersiap untuk pergi. Yang Dahua tidak memiliki banyak harapan pada awalnya, tapi sekarang dia melihat Leon berpakaian seperti ini. Dia tidak berpikir dia adalah seorang master, dia hanya mengira dialah bosnya. Dia tidak peduli tentang ini. Bagaimanapun, hadiahnya adalah 100 juta, dan harta karun itu bahkan lebih berharga. Sudah menjadi sifat manusia untuk mengirim seseorang untuk menontonnya. Bos Nona, apakah Anda ingin ikut dengan kami? Pria berkacamata yang baru saja berbaring berdiri lagi, matanya sedikit bersemangat. Setiap kali mereka pergi misi, istri bos tidak pernah bersama. Siapa sangka kali ini mereka bisa pergi bersama istri bos. Tentu saja, dengan pria tampan yang menemaniku, bagaimana aku bisa menjadi diriku sendiri jika aku tidak pergi bersamanya? Benar, Kakak Wood. Yang Dahua tersenyum genit pada Leon lagi, dan gelarnya langsung berubah. Dari Tuan Wood hingga kakak laki-laki Wood tersayang. Wajah pria berkacamata itu langsung menunduk. Dia menatap ke arah Leon yang tampan dengan sedikit kebencian dan bergumam di dalam hatinya, bukankah bos wanita itu benar-benar tertarik pada pria ini? Ikuti saja instruksi bos wanita. Leon tersenyum. Sesuai instruksi pemilik Menara Yanyu, dia hanya perlu datang dan menemui wanita bernama Yang Dahua mereka ke tengah gurun dan menunggu sampai dia menemukan Yu. Setelah film selesai, dia hanya perlu membawa kembali film gioknya. Pria yang manis sekali. Ayo naik mobil dengan adikku. Yang Dahua terkekeh, menjemput Leon dan berjalan keluar. Nyonya bos, apa yang akan terjadi dengan penginapan Anda ketika Anda pergi? Pria gemuk yang mengikuti di belakangnya dengan sangat tidak puas dan bergumam. Setelah menyelesaikan bisnis ini, saya sekarang menjadi multi-jutawan. Mengapa saya membutuhkan penginapan ini? Berhentilah mengomel dan ayo cepat pergi. Yang Dahua mendengus dingin. Terlepas dari apa yang mereka pikirkan, semua orang berdiri dan keluar dari penginapan. Di luar penginapan, sudah ada 3 mobil yang diparkir, sebuah Wrangler, sebuah truk pickup, dan sebuah Raptor. Di bawah pengaturan Yang Dahua, Leon dan dia, gadis bernama Wang Chuntu, masuk ke Wrangler, sementara 6 orang lainnya mengambil 2 mobil lain dan bergegas menuju tengah gurun. Di dalam mobil Wrangler, Yang Dahua, pemilik penginapan, mengemudikan mobilnya sendiri, dan gadis bernama Wang Chuntu duduk di kursi belakang. Bahkan di dalam mobil, gadis itu akan memegang novel dan membacanya dengan penuh semangat, tetapi dari waktu ke waktu melirik Leon yang duduk di kursi penumpang, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Jika saya tahu bahwa Anda juga belajar arkeologi, saya seharusnya membiarkan bajingan Liang Yi itu tinggal di penginapan. Saya menghabiskan lebih dari 100.000 yuan untuk membelinya.
Sayang sekali kehilangannya seperti ini. Yang Dahua saat mengemudikan Wrangler, saya sedang mengobrol dengan Leon. Ketika saya mendengar bahwa Leon sedang belajar arkeologi, saya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Leon tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu. Dia sudah mengetahui situasi para anggota ini dari Yang Dahua. Mungkin karena hubungannya dengan pemilik gedung Yanyu, Yang Dahua tidak menyembunyikan apapun darinya. Pemimpin kelompok itu adalah Yang Dahua, yang dadanya hampir menyentuh kemudi. Ketika dia masih muda, dia adalah sekuntum bunga di desa. Ketika dia berumur 19 tahun, dia menikah dengan seorang pemuda berbakat hari pernikahan. Pemuda itu tapi dia menghilang, dan Yang Dahua menjadi lelucon di antara penduduk desa. Dia lari dari rumah karena marah dan datang ke kota besar. Karena tidak punya uang, dia hanya memakai batu giok kuno yang diturunkan dari nenek moyangnya. Untuk mencari nafkah, dia pergi ke pasar barang antik untuk menggadaikan batu giok kuno itu. Tanpa diduga, dia ditipu oleh pria berkacamata bernama Liang Yi. Marah, dia memukul Liang Yi. Keduanya tidak mengenal satu sama lain sebelum mereka mulai berkelahi, jadi mereka menjadi mitra dan memulai bisnis barang antik. Namun bisnis tidak mudah dilakukan. Setelah kehilangan semua uang mereka, keduanya bertemu dengan ahli Feng Shui Tang Minghua, satu-satunya orang tua di tim. Mengandalkan kemampuan Tang Minghua untuk membagi emas dan memecahkan lubang, kelompok tersebut mulai merampok makam di industri. Saya mengenal Huang Xingkai, pensiunan prajurit pasukan khusus pedang tajam, Liu Wu, seorang pria gemuk, Wang Chundu, seorang gadis yang suka membaca, dan saudara kembar Silong dan Sihu. Beberapa orang memiliki kekuatannya masing-masing, dan semuanya dipimpin oleh Yang Dahua, yang telah mendapatkan reputasi cukup baik di dunia perampok makam. Saudari Hua, kamu hampir menjadi multijutawan. Apa arti penginapan kecil senilai lebih dari 100.000 yuan? Mendengar keluhan Yang Dahua, Wang Chundu yang duduk di kursi belakang mengerucutkan bibirnya dan terkekeh. Mengapa dia tidak memahami pikiran saudari Hua? Bukankah karena dia melihat pemuda tampan di depannya dan ingin menghindari Liang Yi, pengikut itu? Keduanya sudah saling kenal selama hampir 10 tahun, yang satu masih belum menikah dan yang lainnya masih belum menikah. Mereka semua bisa melihat pemikiran Liang Yi tentang Sister Hua, tapi sayang sekali Sister Hua tidak pernah memiliki pemikiran seperti itu. Beberapa orang dalam tim, termasuk pria gendut yang selalu suka mengintip payudara Sister Hua, merasa kasihan, tapi ini adalah masalah emosional, dan tidak ada yang akan mengatakan apa-apa lagi. Tentu saja Wang Chundu tidak akan menyangka bahwa saudari Hua sangat menyukai pria tampan ini. Saudari Hua tampaknya adalah seorang playboy dan dapat bergaul dengan semua jenis pria, tetapi mereka memahami bahwa saudari Hua selalu hidup di dalam hatinya menghilang di malam pernikahannya. Hal itu terlihat dari usianya yang masih perawan. Apa yang kamu tahu? Sekecil apapun nyamuknya, tetap saja daging. Lagi pula, lebih dari 100.000 bukanlah jumlah yang kecil. Cukup bagiku untuk menemukan beberapa daging muda untuk membuatku bahagia. Yang Dahua mendengus tidak puas. Saudari Hua, bukankah ada daging segar yang sudah jadi di sebelahmu? Mengapa mengeluarkan uang? Bukankah ini sia-sia? Wang Chundu mengerucutkan bibirnya dan mencibir. Benar, Xiao Wut, jika kamu tidak menuruti adikku malam ini, dia akan membuatmu mabuk dan mengantuk. Bukan berarti dewa lebih baik dari dewa. Saudari Hua, aku punya pacar, kata Leon sambil tersenyum pahit. Mengapa hal itu terjadi lagi padanya saat dia berbicara? Apa salahnya punya pacar? Kakakku tidak ingin kamu menikah denganku. Jangan khawatir, selama kamu memuaskannya, dia tidak akan memberitahu siapapun.
Petik 2. Leon benar-benar tidak melakukannya, tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu. Beritahu siapapun, bukankah Wang Chundu yang duduk di belakangnya adalah manusia? Jangan lihat aku tidak mendengar apa-apa. Wang Chundu menutupi wajahnya dengan novel dan berkata dengan sungguh-sungguh. Petik 2. Leon terdiam lagi. Apakah dia tidak mendengar apa yang kamu katakan? Jangan khawatir, Xiao Chunchun adalah salah satu dari kita, dia tidak akan memberitahu siapapun. Saudari Hua, Leon Xiu hendak menjelaskan, tetapi disela lagi oleh Yang Dahua. Jika kamu masih khawatir, tidak masalah. Kakak bisa membantumu mengikat gadis ini. Lalu kamu bisa memakannya juga. Dia tidak akan berkata apa-apa lagi jika nasinya sudah matang. Perlu mengikatku? Selama pria tampan itu mau, aku bisa membantu. Wang Chundu terkekeh. Petik 2. Leon segera menutup mulutnya. Bahkan jika dia dianggap sebagai veteran di Huazhong, ketika harus mengganggu dan menyela, bahkan 10 dari dia tidak akan menandingi kedua wanita ini. Ada apa? Maafkan aku. Apa yang membuatmu malu? Ayo, biarkan kamu merasakan kehangatan adikku dulu. Yang Dahua tidak melepaskan Leon. Dia malah meraih tangan Leon dan langsung menaruhnya pada miliknya. Leon membeku, merasa lebih menakutkan daripada berurusan dengan master di dunia sekte. Bagaimana kabarmu, kakak? Apakah kamu punya informasi di sini? Saudari Hua, bolehkah aku duduk di belakang? Leon menarik tangannya dengan ekspresi sedih di wajahnya, merasa seolah-olah dia telah memasuki sarang serigala. Astaga, apakah kamu tidak sabar sekarang? Apakah kamu akan berhubungan seks dengan Xiao Chunchun di dalam mobil? Pria kecil yang tampan, bukankah ini bagus? Orang tua adalah yang utama. Kenapa kamu tidak membiarkan Sister Hua mencobanya pertama? Wang Chundu juga bekerja sama dengan ekspresi malu-malu di wajahnya. Leon menatap langit tanpa berkata-kata, siapa yang dia temui? Apakah yang Anda maksudkan itu? Di tengah godaan antara Yang Dahua dan Wang Chundu, waktu berlalu dengan cepat. Ketika hari semakin gelap, rombongan akhirnya sampai di kota Tuker. Ini adalah kota kecil di tepi gurun Taklimakan, dan juga merupakan kota kecil terakhir dalam perjalanan mereka ke depan. Mereka akan beristirahat di kota untuk terakhir kalinya, dan menunggu besok pagi untuk menuju ke pusat gurun Taklimakan untuk menemukan makam kuno berisi batu giok berdarah keringat. Kota ini sangat kecil, dengan hanya satu jalan utama. Di kedua sisi jalan utama terdapat bungalow rendah, dan satu-satunya penginapan terletak di tengah kota. Setelah memarkir mobil di depan pintu sebuah penginapan, Yang Dahua meraih tangan Leon dan berjalan masuk. Adegan ini membuat mata pria berkacamata Liang Yi melonjak. Meskipun dia tahu bahwa Dahua tidak bisa mengikuti bocah itu, sesuatu terjadi pada dirinya hati. Lelah dan bengkok, Liu Wu yang gemuk juga tampak iri. Dia mendorong lengan Liang Yi dan mengikutinya masuk. Ahli Feng Shui Tang Minghua mengikuti di belakangnya dengan senyuman misterius di wajahnya, sementara Silong Sihu dan Huang Xingkei melakukan jalan di akhir dengan memberi hormat. Jangan berkelahi lagi, tolong jangan berkelahi lagi. Begitu semua orang memasuki penginapan, mereka mendengar seorang wanita menangis. Di lobi penginapan, ada beberapa pria kekar. Seorang lelaki kurus sedang meninju dan menendang seorang lelaki tua berambut abu-abu. Ada juga seorang perempuan tua berambut sama uban yang menangis dan berusaha melangkah maju dia, tapi ditangkap oleh pria kekar lainnya. Tubuh lelaki tua itu meringkuk di tanah, memegangi kepalanya erat-erat dengan kedua tangan, membiarkan tangan dan kaki lelaki itu menimpanya. Dahinya sudah berlumuran darah, yang sangat menyedihkan.
Tidak ada yang mengira mereka akan menemui hal seperti itu ketika mereka datang untuk tinggal di toko. Yang Dahua sedikit mengernyit, Wang Chundu juga terlihat jijik, dan Liang Yi serta orang lain yang mengikuti di belakang juga menunjukkan ketidakpuasan, tetapi tidak ada yang berbicara. Tepat ketika Leon hendak melangkah maju untuk menghentikannya, Huang Xingkai, yang datang terakhir, melihat pemandangan ini dan segera mengesampingkan penghormatan di tangannya dan bergegas ke depan. Berhenti. Yang Dahua menghela nafas pelan, seolah dia sudah lama mengetahui hasil seperti itu. Namun sebelum Huang Xingkai bisa mendekati pria kurus itu, dia dihentikan oleh beberapa preman di belakang pria kurus itu. "Ini bukan urusanmu, keluar dari sini." Salah satu pria dengan bekas luka di wajahnya mendengus dingin. Dan lelaki kurus yang sedang memukuli lelaki tua itu tidak ada niat untuk berhenti. Sambil memukulinya, dia berteriak, "Pak Tua, aku menyukai putrimu. Itu adalah berkahnya. Beraninya kamu mengusirnya. Kamu benar-benar mengira aku mudah untuk menggertak." "Tidak." Orang tua itu dipukuli dengan sangat keras sehingga dia masih memiliki kekuatan untuk berbicara. Pembuluh darah di lengan Huang Xingkai muncul, dan dia berhenti berbicara omong kosong kepada orang-orang ini. Dengan grapple, dia langsung membuang Scarface yang menghalangi bagian depan, lalu menendang orang lain dan bergegas, seperti memutar ayam. Dia mengangkat lelaki kurus yang sedang memukuli lelaki tua itu dan melemparkannya ke samping. Plop, dengan suara keras, tubuh lelaki kurus itu terjatuh dengan keras ke tanah, menghancurkan papan kayu hingga berkeping-keping di tempat. "Persetan, kamu tahu siapa aku dan beraninya kamu menyerangku." Pria kurus itu memegang punggung bawahnya dengan satu tangan dan menunjuk ke arah Huang Xingkai yang bergerak, dan berkata dengan kejam, "Orang tua, apa kabar?" Huang Xingkai bahkan tidak melihat ke arah pria kurus itu, tetapi hanya melangkah maju untuk membantu orang tua itu berdiri. Aku baik-baik saja, kakak, ini bukan urusanmu, cepat pergi." Orang tua itu jelas sangat berterima kasih kepada Huang Xingkai karena telah menyelamatkannya, tetapi dia juga sangat memahami kekuatan ini. Sekelompok orang melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa dia baik-baik saja, dan dia berbisik ke arah Huang Xingkai. "Ayo pergi, Pak Tua Zhang, menurutmu apakah orang ini ingin keluar dari sini setelah dia memukulku?" Pria kurus itu mendengus dingin, lalu berteriak pada orang lain, "Untuk apa kamu masih berdiri di sana? Bahkan tidak, ayo, gunakan tanganmu dulu, lalu tarik keluar." Orang lain tiba-tiba menyadari, mengambil apapun yang ada di sekitar mereka, dan bergegas menuju Huang Xingkai. Tapi orang-orang ini hanyalah gangster biasa, bagaimana mereka bisa menjadi lawan Huang Xingkai, pensiunan prajurit pasukan khusus pedang tajam? Hanya dalam beberapa tarikan napas, para preman yang dibawa oleh pria kurus itu semuanya jatuh ke tanah, masing-masing melolong menyedihkan. Pasangan tua itu tidak menyangka pria ini begitu terampil, dan mereka tertegun sejenak. Pria kurus itu juga kaget dengan kepiawaian Huang Xingkai, namun ia dengan cepat mencibir, "Pantas saja kamu berani ikut campur urusan orang lain. Ternyata ada dua anak laki-laki lain. Kali ini aku akan memberimu wajah. Ayo pergi." Setelah mengatakan ini, pria kurus itu yang pertama berlari keluar, dan yang lain juga bangkit satu demi satu dan melarikan diri dalam kebingungan di belakangnya. Sepertinya dia takut pada Huang Xingkai. Namun, wajah Yang Dahua dan yang lainnya tidak terlalu tampan. Mereka semua melihat bahwa pria kurus itu pasti cukup mampu di area setempat. Ini pasti untuk menelepon seseorang. Mereka datang ke sini untuk mencari permata berdarah keringat kali ini. Mereka tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi semua orang tahu temperamen Huang Xingkai dan rasa keadilannya yang luar biasa.
Tidak mungkin dia tetap acuh tak acuh ketika menghadapi hal seperti itu. Saudaraku, terima kasih atas bantuanmu. Hanya saja kakak tertua Liu Hu adalah kreditor desa Karavan. Jika kamu menyinggung perasaannya, dia pasti tidak akan melepaskanmu. Kamu harus segera pergi. Dengan air mata di wajahnya. Desa Karavan. Huang Xingkai mengerutkan kening. Yah, ini sarang bandit kuda terbesar di dekat kota kita. Ada lebih dari 100 orang yang berspesialisasi dalam merampok orang yang lewat. Jangan menunggu lebih lama lagi dan segera pergi, kata lelaki tua itu sambil mendorong Huang Xingkai ke arahnya. Berjalan keluar, hanya saja dia tidak bisa mendorong Huang Xingkai. Huang Xingkai juga menyadari bahwa dia sepertinya mendapat masalah besar. Dia awalnya mengira Souzi dan kelompoknya adalah gangster yang menindas laki-laki dan mendominasi wanita di kota kecil. Selama mereka diberi pelajaran yang baik, mereka akan belajar menahan diri. Namun siapa sangka di belakangnya terdapat sarang lebih dari 100 bandit kuda. Ini adalah sekelompok orang yang putus asa yang datang dan pergi tanpa jejak di gurun. Sulit juga menghadapi pasukan polisi kecil seperti ini. Jika itu hanya dia tidak akan peduli. King Dao akan bertarung dengan kelompok orang yang putus asa ini, tapi dia masih ditemani oleh teman-temannya. Orang tua, apa yang akan kamu lakukan jika kami pergi? Tidak apa-apa. Orang itu Liu Bao juga berasal dari kota kita. Dia hanya menyerang orang yang lewat. Dia tidak akan terlalu mempermalukan kita. Paling-paling, dia hanya memberi kita pelajaran kecil. Kalian harus segera pergi, kata lelaki tua itu dengan air mata berlinang. Dia sangat khawatir orang-orang baik yang datang menyelamatkannya akan terpengaruh oleh urusan keluarganya. Huang Xingkai mengerutkan kening dan memberinya pelajaran kecil. Dipukuli seperti ini bukanlah sebuah pelajaran kecil. Namun jika diminta menunggu di sini dan menyelesaikan masalah Pak Tua dan keluarganya secara tuntas, menurutnya ia tidak memiliki kemampuan, pada akhirnya akan merugikan istri bos dan yang lainnya. Huang Tua, ayo pergi, atau kamu tidak akan bisa pergi untuk sementara waktu. Liang Yi dan yang lainnya juga menyadari keseriusan masalahnya dan buru-buru menyapa Huang Xingkai. Ayo, kita akan baik-baik saja. Orang tua itu juga berusaha sekuat tenaga untuk membujuk. Gemuruh. Tepat ketika Huang Xingkai masih ragu-ragu, suara deru motor terdengar dari luar Silong Sihu, yang berdiri di depan pintu, menoleh ke belakang dan melihat lusinan kendaraan off-road melaju menjauh. Penginapan itu langsung dikelilingi. Beberapa orang yang diusir oleh Huang Xingkai tetapi tidak berlari terlalu jauh juga berbalik, dan ekspresi semua orang berubah menjadi jelek. Bos, maafkan aku karena telah merepotkanmu lagi. Huang Xingkai menghela nafas pelan. Untuk apa kamu meminta maaf? Jika bukan karena kamu, kami pasti sudah lama musnah. Yang Dahua melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Jika kamu punya kesempatan nanti, silakan dan aku akan menemuimu. Huang Xingkai berkata dengan suara rendah tanpa kepura-puraan lagi. Oke, Yang Dahua mengangguk. Rupanya hal serupa telah terjadi lebih dari sekali. Melihat sekelompok orang ini tidak memiliki kebencian karena impulsif Huang Xingkai, bibir Leon membentuk senyuman tipis. Tim yang menyenangkan. Saudaraku, orang ini menyakiti kita. Di luar penginapan, setidaknya 50 atau 60 pria dengan penampilan galak telah melompat keluar dari mobil, mengelilingi seorang pria yang mengenakan rompi hitam dengan rantai emas tergantung di lehernya, memperlihatkan seorang pria dengan tato di sekujur tubuhnya datang. Pria kurus yang dibuang oleh Huang Xingkai telah tiba di depan pria itu, menunjuk ke arah Huang Xingkai dan berkata kepada pria itu. Ketika mereka melihat pria ini, pasangan tua di penginapan itu sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat.
Tubuh mereka meringkuk di belakang Huang Xingkai dan gemetar. Yang Dahua, Liang Yi dan lainnya juga terlihat khawatir. Ada 50 atau 60 orang di sekitar, dan mobil mereka diblokir. Tidak mudah untuk melarikan diri. Saudaraku, aku, Liu Bao, hanyalah seorang adik laki-laki. Sekarang kamu telah melukaiku seperti ini, haruskah kamu memberiku penjelasan? Pria berompi itu melirik ke arah Huang Xingkai dan mencibir. Apa yang kamu inginkan? Huang Xingkai melangkah maju, diam-diam menghitung jarak antara dirinya dan Liu Bao. Dia tahu di dalam hatinya bahwa pihak lain memiliki banyak orang dan mobilnya diblokir. Yang Dahua dan yang lainnya tidak memiliki cara untuk melarikan diri untuk sementara waktu. Satu-satunya cara adalah menemukan cara untuk mendekati Liu Bao dan menculiknya. Bagaimana? Haha, tubuh kakakku sangat lemah. Jika kamu menyakitinya seperti ini, bukankah kamu harus membayar sejumlah biaya pengobatan? Liu Bao tertawa. Huang Xingkai mengerutkan kening. Jelas pria kurus itulah yang mengalahkan lelaki tua itu terlebih dahulu, dan dia cukup berani untuk menghentikannya. Di manakah kebenaran seperti itu bisa ada? Berapa yang kamu inginkan? Tepat ketika Huang Xingkai hendak berbicara, Yang Dahua berdiri dan berkata, meskipun dia tahu bahwa pihak lain kemungkinan besar akan mengambil kesempatan untuk memeras sejumlah besar uang, dia tidak ingin berselisih sepenuhnya dengan pihak lain jika dia dapat mengeluarkan sejumlah uang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bagaimanapun, mereka semua adalah sekelompok orang yang putus asa, dan jika mereka benar-benar membuat marah pihak lain, itu tidak akan ada gunanya bagi mereka. Haha, jangan terlalu banyak, beri aku 10 juta saja. Tentu saja kita hanya butuh uang tunai atau sesuatu yang nilainya setara, Liu Bao terkekeh. Ekspresi Yang Dahua dan lainnya berubah lagi, 10 juta. Belum lagi tidak satu pun dari mereka yang memiliki kekayaan bersih gabungan sebesar 10 juta. Kalaupun mereka punya, bagaimana mungkin mereka bisa membawa uang tunai 10 juta? Jika mereka benar-benar sombong, mengapa mereka merampok makam itu? Pihak lain tidak lagi memeras, ia hanya sengaja mempersulit. Saudaraku, bukankah kamu mempersulit kami? Siapa yang akan membawa uang tunai 10 juta hari ini? Kalau tidak, aku akan menelepon temanku dan memintanya untuk mengirimkannya. Yang Dahua menahan amarah di dalam hatinya dan memaksa keluar tersenyum. Dia mengatakan ini dengan sengaja untuk menunda beberapa waktu. Sedangkan untuk memanggil teman untuk mengirimkannya, itu tidak mungkin. Dia hanya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menunggu kedatangan polisi atau militer. Haha, aku tidak punya waktu untuk menghabiskan waktu bersamamu di sini, tetapi jika kamu bisa bahagia bersamaku dan saudara-saudaraku, aku tidak keberatan memberimu waktu beberapa hari. Liu Bao tertawa dan berkata, itu tadi jelas bahwa rencana Yang Dahua terlihat sekilas. Sepasang mata tertuju pada bagian berat Yang Dahua, penuh keserakahan. Bukan hanya dia, semua pria lainnya juga telanjang dan ingin melangkah maju dan menelanjangi Yang Dahua. Liang Yi yang sedang mengejar Yang Dahua melihat amarah yang berkobar di matanya ketika mendengar ini. Beberapa orang lainnya juga memandang Liu Bao dengan marah, terutama Huang Xingkai. Hanya Yang Dahua yang tersenyum genit dan berkata, saudaraku, meskipun aku mau, aku tidak memiliki kemampuan. Kalian masing-masing kuat dan kuat. Dengan tubuh kecilku, aku tidak bisa melayanimu. Kalau tidak, aku bisa tidak melayanimu. Kakak pilih salah satu. Pakaian bagus. Begitu Yang Dahua mengatakan ini, banyak orang di sekitarnya menunjukkan cahaya terik mereka. Mereka telah tinggal di gurun sepanjang tahun. Kapan mereka pernah melihat wanita montok seperti itu?
Jika mereka bisa memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya, itu adalah berkah dalam hidup. Banyak orang memandang Liu Bao yang berdiri di depan, dengan kilatan cahaya aneh di matanya. Hahaha, kami bersaudara selalu berbagi suka dan duka. Kalau kalian memang tidak bisa menjaga kami satu persatu, tidak apa-apa. Kenapa tidak melakukan striptease saja di sini untuk kami semua? Asal bisa memuaskan kami, aku bisa melepaskanmu. Liu Bao tertawa dan melihat sekilas rencana provokasi Yang Dahua. Ekspresi semua orang berubah lagi. Mereka ingin Sister Hua melakukan striptease di depan umum. Senyuman di wajah Yang Dahua juga membeku. Dia jelas tidak menyangka pria ini akan bereaksi begitu cepat. Dia tidak berpikir bahwa dia bisa memicu perselisihan internal di antara orang-orang ini hanya dengan satu kata hati, yang bisa menyebabkan beberapa. Jika ada keributan, mereka akan punya kesempatan, tapi siapa sangka pemikiran orang ini begitu tajam. Apakah Anda masih melakukan striptease di depan umum? Bahkan jika kamu melompat, apakah kamu benar-benar akan membiarkan kami pergi? Saudari Hua, mengapa kamu mengatakan omong kosong ini kepada mereka? Dalam kasus terburuk, kita akan bertarung dengan mereka. Liang Yi meraung marah. Ya, Saudari Hua, orang mati dan burung berjatuhan ke langit. Tidak masalah jika ada lebih banyak orang. Bunuh satu untuk mendapatkan uangmu kembali, bunuh dua dan kamu akan mendapat untung. Liu Wu gemuk menindaklanjuti dan berteriak. Silong dan Sihu yang berdiri di belakang juga mengeluarkan senjata mereka satu demi satu, tampak siap bertarung. Termasuk Liu Bao, mata sekelompok orang ini tertarik dengan postur orang-orang ini, tetapi Huang Xingkai mengambil kesempatan itu untuk bergerak beberapa langkah ke arah Liu Bao tanpa menunjukkan jejak apapun, dan berjarak sekitar 5 atau 6 meter dari Liu Bao. Pada saat itu, Huang Xingkai menendang kakinya dengan keras dan terbang langsung ke arah Liu Bao. Mari kita semua berkumpul, Saudara Liang Yi, Liu Wuyu, dan Silong Sihu, yang sudah memiliki pemahaman diam-diam, bergegas maju hampir pada waktu yang bersamaan. Ikuti aku. Adapun Yang Dahua, dia hanya meraih Leon dan berlari menuju kendaraan off-road tidak jauh dari situ. Wang Chundu dan ahli Feng Shui Tang Minghua juga mengikuti dari belakang. Menurut rencana mereka, Liang Yi dan yang lainnya menarik perhatian orang-orang di depan Liu Bao, sementara Huang Xingkai bergegas menuju Liu Bao dengan kecepatan penuh, menculik Liu Bao, dan kemudian mengambil kesempatan untuk melarikan diri melihat rencana mereka sejak lama. Saat Huang Xingkai terbang, dia mundur. Beberapa pria yang mengikutinya bergegas maju dengan senjata di tangan, menjebak Huang Xingkai dan yang lainnya juga dikelilingi oleh pria lain. Sebaliknya, Liu Bao, bahkan tanpa melihat ke arah Huang Xingkai dan yang lainnya, memimpin beberapa orang lainnya untuk menghentikan Yang Dahua dan orang lain yang ingin masuk ke dalam mobil. Cantik, saya menyarankan Anda untuk tidak bertindak gegabah. Liu Bao melihat pemandangan Yang Dahua yang berat dan berkata sambil tersenyum bangga. Saudaraku, aku juga menyarankanmu untuk tidak bertindak gegabah. Ekspresi Yang Dahua dan yang lainnya berubah drastis. Tepat ketika dia dan yang lainnya tidak bisa lepas dari bencana hari ini, sosok Leon muncul dari depan. Dan melihat bahwa Leon, yang seharusnya mengikutinya, tiba di belakang Liu Bao di beberapa titik, dan belati hitam pekat ditempatkan di leher Liu Bao.